Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Siang, Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Jam terakhir sedikit. Jam terakhir, Jam sedikit terakhir lemas, Bu, lemas. Sedikit mengantuk, Bu. Betul. Oke, di sana lagi hujan atau lagi panas cuacanya? Mendung, Bu. Tainan mendung. Di China ya? Tainan. Oh, Taiwan. Di Taiwan Iya, mendung. Mendung. Oke. Ada Di yang tempat mendung, lain- Di Arab panas, Bu. Di Arab Oh, panas. panas. Oke, terus apa tadi? Taiwan, Arab. Bu. Kalau di Jepang, di mana? sama Hong Korea. Kong? Di Hong Kong panas nggak? Hongkong panas, tapi berangin. Oh, panas berangin. Oke, di tempat saya di Bekasi lagi hujan ini di sini. Wah, mantap. Iya, biasanya jarang hujan ya di Bekasi ini sekarang. Ya saya lagi- Bekasi panas banget ya, Bu. Oh iya, betul, planet lain seperti itu katanya orang-orang ya. Iya, biasanya panas banget ini hari ini tumben ini tadi turun hujan jadi agak sedikit adem gitu ya. Cuman tadi ini jam rawan betul sekali karena udah siang dan ini sesi terakhir gitu kan ya. Rawan banget gitu, rawan banget ngantuk. Oke, saya coba izin presentasikan dulu ya. Oke, Ma'am. Bye-bye. Siapa tadi? Itu tadi siapa? Desi ya? Iya, Bu. Maaf, lupa mod. Oh nggak apa-apa. Is it okay? Oke, Bu. Oke. Oke, Baik. oke. Saya izin presentasikan. Ajeng. Ajeng ada. Ada, Bu. Oke. Anggi. Anggi. Nah, kemana nih Anggi? Ada nggak Anggi? Belum datang ya? Oke, belum ada. Ini deh, biar sambil saya share screen, jadi ketahuan kalau ini saya punya recordnya gitu ya. Sekalian mencocokkan juga sebenarnya. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Husnu, Ada deh, Bu. Desi Anasa. Desi, ada Desi? Hadir, Bu. Oke. Ada kabar nggak dari Didi nih? Dia sudah 2 kali belum hadir di kelas saya nih. Oke, saya lanjut ya. Dwi Jayanti. Dwi Jayanti. Ada Dwi Jayanti? Apakah ada Dwi Jayanti? Oke. Eka Fitriana. Hadir, Bu. Ada Asep Dian Lukman. Haji Hadir, Asep. Bu. Oke. Arviti, ada Hikmah? Kayaknya belum ya. Indi Astriani. Oke, belum ada. Kusmini.
Ada Linawati. Hadir, Bu. Oke. Ada belum ya? Muhammad Albas. Oke, belum ada. Muhammad Badarudin. Hidup, Bu. Oke, ada Nafa. Belum ya. Nanang. Hadir, Bu. Belum. Nindi Ningtyas. Ada. Nur Hayati Aprilia. Hadir, Bu. Nurul Arofah. Tadi hadir, Bu. Nggak bisa open mic katanya, Bu. Oh, oke. Baik. Belum. Jeng. Ini juga belum ada. Sainah. Belum. Sulesti. Oke, belum ada. Sunanti. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kuniri. Ya, belum juga. Wahid Tamimi. Widya Krisnawati. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Ibu, maaf. Yang minggu kemarin, saya sepertinya kelewat di absen ya, Bu. Halo, Ibu. Cek suaranya putus-putus. Ya, ini siapa? Winarsi. Widya, Bu. Ibu mau tanya, Widya. yang minggu kemarin saya ini belum sudah di absen belum ya, Bu? Saya Sudah. Oh iya, Bu, maaf, Bu. Nggak apa-apa. Ini nih, yang Makasih, warnanya Bu. biru ini minggu kemarin, yang warna biru, yang warnanya hijau ini minggu pertama, yang hari ini saya kasih angka 1 di sini. Winarsi ada? Hadir, Bu. Makasih, Bu, Bu. setiap hari Minggu saya hadir tapi terlambat biasanya. Iya, cek putus-putus. Oke, kalau gitu nanti yang 2 minggu sebelumnya saya akan cek recording di ininya ya. Saya tadi ada screenshot yang juga kok terkait dengan hadir terus, apa? Bu, tapi biasanya terlambat kayak gitu. Terlambat Makanya ya. Kemarin itu kan ada acara di ini KDI kayak gitu, pas acara wisuda, jadi maksudnya agak terlambat kayak Ya, nggak apa-apa. Nanti aku cek lagi kok untuk finalnya itu nanti aku cek. Tapi insya Allah masuk terus kok, Bu, dari hari pertama. Bu, selamat siang. Maaf telat, Bu. Sinyal saya jelek, Oke. Bu. Tadi kan. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Nanti saya presentasikan ulang. Iya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu, saya Anggi Ingat. Sofia salah coba, Bu. Oh, Anggi. Oke, Anggi. Sebentar Sinyal saya jelek banget, Bu. Kedengeran nggak, Bu, suara saya, Bu? Kedengeran. Makasih, Bu. Bukan ini ya. Iya, tenang aja. Nanti saya akan cek kembali siapa yang hadir, siapa yang enggak kok. Oke, baik. Ya, jadi hari ini tema kita adalah terkait dengan activity based costing system.
Oke, ada yang sudah pernah dengar apa itu activity based costing system? Ada yang pernah dengar? Activity based costing system. ABC kalau saya singkat ABC ya Bu. Iya betul. Pernah dengar nggak apa itu Temannya- ABC? Kalau nggak salah temannya GIT ya. Oh, Maksudnya just in time. Sinyalnya Bu jelek ya. cek. Saya kedengaran jelas nggak ini? Jelas Bu. Jelas. Oke. Kadang-kadang. ABC. Ya. Kadang-kadang ya. Itu metode penentuan biaya, Bu. Betul, metode penentuan biaya. Kadang-kadang ada orang juga yang bilang katanya mirip kayak JIT, mirip tapi beda gitu ya. Kalau JIT itu kita sebut sebagai just in time, artinya sistem pembiayaan itu atau sistem proses pesanan itu baru berlangsung memang pada saat dia dibutuhkan saja. Gitu ya. Jadi when you don't need it, you will not buy it. Kalau kita nggak butuh, ya kita nggak akan beli. Gitu. Itu namanya just in time. Nah, kalau si activity based costing system ini, sistem dia itu mengalokasikan FOH kemudian berdasarkan basis yang namanya kegiatan. Jadi, kalau misalkan kita punya kegiatan yang cukup banyak, ya wajar kalau misalkan biayanya juga tinggi gitu ya. Dan sebaliknya, ketika kegiatan yang kita hasilkan tadi hanya memakai sedikit sumber daya, otomatis biayanya juga kecil. Kira-kira seperti activity based costing system. Oke. Wait a minute. Tujuan dari kelompok kami adalah yang pertama menjelaskan tentang ABCD, yang kedua menjelaskan tentang biaya produk, yang ketiga menjelaskan tentang metode penentuan biaya produk, yang keempat menjelaskan manfaat dan keterbatasan dari sistem ABCD, yang kelima menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari sistem ABCD. ABCD atau Activity Basic Costing. ABCD adalah metode penentuan biaya produk yang pembebanan biaya overhead berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses produksi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai biaya produk. Pengertian biaya produk itu sendiri ditentukan oleh tujuan manajerial yang ingin dipenuhi. Definisinya, biaya produk dapat memberikan gambaran mengenai prinsip dasar manajemen biaya, yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, manajemen tertarik pada analisis profitabilitas strategis. Untuk mendukung tujuan ini, manajemen membutuhkan informasi mengenai semua penerimaan dan biaya yang berkaitan dengan produk. Berdasarkan kepentingan pelaporan eksternal, biaya produk dapat diklasifikasi menjadi 3 komponen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah penggunaan bahan-bahan yang dapat dilacak secara langsung ke dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Biaya ini dapat dialokasikan langsung ke produk, karena observasi secara fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap produk. Bahan yang menjadi bagian dari produk berwujud atas penyediaan jasa juga dapat diklasifikasikan sebagai bahan baku. Contoh bahan baku yaitu kayu di pabrik mebel, baja di pabrik mobil, terigu di pabrik roti, dan bahan bakar di maskapai penerbangan. Metode penentuan biaya produk. Terdapat 2 kelompok pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung biaya produk, yaitu pendekatan berbasis unit atau konvensional dan pendekatan berbasis aktivitas atau activity based costing. Pada pendekatan konvensional, terdapat 2 metode yang masih dipergunakan, yaitu metode tarif tunggal atau plain white rate
dan metode tarif departemental atau departmental rate. Yang pertama kali dijelaskan adalah tarif tunggal. Berdasarkan pendekatan tarif tunggal, biaya per head diasumsikan hanya dipicu oleh satu pemicu pada semua fasilitas produksi. Terdapat dua tahapan dalam perhitungan biaya per head produk. Yang pertama, penentuan tarif pembebanan overhead. Yang kedua, pembebanan biaya overhead. Setelah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk diketahui, langkah terakhir perhitungan biaya produk adalah menjumlahkan dengan biaya bahan baku sesungguhnya yang digunakan ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai tarif departemental. Tahapan perhitungan biaya produk dengan tarif departemental adalah sebagai berikut. Biaya per head di seluruh pabrik dibagi dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok departemen produksi sehingga didapat kelompok biaya departemen. Setelah itu, dihitung tarif pemebanannya menggunakan rumus berikut. Biaya overhead dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan antara tarif biaya overhead departemen dan jumlah pemicu yang digunakan oleh produk departemen tersebut. Manfaat dan keterbatasan sistem ABC. Manfaat dari sistem ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Yang kedua, pembuatan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, perbaikan proses atau proses improvement. Yang keempat, estimasi biaya. Yang kelima, penentuan biaya kapasitas tak terpakai. Selain manfaat ABC juga memiliki beberapa keterbatasan. Berikut ini keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam ABC. Yang pertama, alokasi. Tidak semua biaya memiliki aktivitas atau pemicu konsumsi sumber daya yang sesuai. Yang kedua, pengabaian biaya. Biaya produk atau jasa yang diidentifikasikan oleh sistem ABC cenderung tidak memuaskan semua biaya yang terkait dengan produk atau jasa, seperti biaya untuk aktivitas pemasaran, riset periklanan, pembangunan, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya dan waktu. Salah satu kendala dalam penerapan ABC adalah besarnya biaya aplikasi dan lamanya proses implementasi ABC. Kelebihan dan kelemahan sistem ABC. Kelebihan sistem ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya produk yang lebih akurat, baik pada industri manufaktur maupun industri jasa lainnya, khususnya jika memiliki proporsi biaya overhead pabrik yang lebih besar. Yang kedua, biaya ABC memberikan perhatian pada semua aktivitas, sehingga semakin banyak biaya tidak langsung yang dapat ditelusuri pada objek biayanya. Yang ketiga, sistem ABC mengakui banyak aktivitas penyebab timbulnya biaya sehingga manajemen dapat menganalisis aktivitas dan proses produksi tersebut dengan lebih baik, atau fokus pada aktivitas yang memiliki nilai tambah yang pada akhirnya dapat melakukan efisiensi dan akhirnya menurunkan biaya. Yang keempat, sistem ABC mengakui kompleksitas dari diversitas proses produksi modem yang banyak berdasarkan transaksi atau transaction based, terutama perusahaan jasa dan manufaktur berteknologi tinggi, dengan menggunakan banyak pemicu biaya, multiple cost drivers. Yang kelima, sistem ABC juga memberi perhatian atas biaya variabel yang terdapat dalam biaya tidak langsung. Yang keenam, sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya berdasarkan berbagai objek biaya, baik itu proses, pelanggan, area tanggung jawab manajerial, dan juga biaya produk. Walaupun penerapan sistem ABC memiliki banyak keuntungan, tetapi penerapan tersebut tidak membuat seluruh biaya akan mudah dibebankan kepada objek biayanya dengan mudah. Hal ini disebabkan biaya-biaya yang dikelompokkan dalam sustaining level ketika dialokasikan seringkali juga menggunakan dasar yang bersifat arbiter. Misalnya, biaya keamanan pabrik merupakan contoh dari sustaining level. Ketika membebankan hal tersebut pada objek biaya yang berupa produk, maka mungkin digunakan pendekatan yang arbiter, seperti berdasarkan jumlah jam kerja, tenaga kerja, dengan alasan semakin lama proses produksi, maka membutuhkan jasa keamanan semakin besar. Kesimpulannya, ABCD adalah suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Sistem ABCD juga membahas tentang penentuan biaya per unit produk. Perhitungan biaya produk dilakukan dengan menjumlahkan semua komponen biaya produk, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead.
Kelompok atau pool adalah gabungan dari aktivitas yang memiliki kesamaan sifat. Dengan sistem ABCD, kita dapat mempelajari dan menyusun prinsip-prinsip yang ada dalam sistem ABCD. Thank you for watching. Jangan lupa cek si layar, cek grup WhatsApp, dan cek description ya. Bye bye.